Oke, jumpa lagi di teman mikir dan baju gua belum berubah dan suasananya masih sama dan ini dipastikan adalah waktunya juga sama syutingnya tapi cuma narasumbernya juga sama, cuma temanya aja yang beda. Kita sambut Al Ustadz Kustan Firdaus. Halo, Bung Assalamualaikum. Ari. Assalamualaikum Pak Waalaikumsalam. Ustadz. Sehat Pak Ustadz? Waalaikumsalam. Sehat, sehat. Sehat. Oh, oke. Harusnya dari tadi gue tanya ya. Kenapa di konten kedua baru nanya? Oke, ini gue langsung aja kali ya kita berdiskusi ya Ustadz Kustan ya daripada kita terlalu panjang basa-basinya karena ini udah makin lama menyita waktu Ustadz kan. Baru-baru ini kan baru heboh itu Ustadz yang masalah amplop Ustadz yang Ustadznya nggak datang gitu kan. Oh ya, Ikutin nggak ada Ustadz yang gara-gara amplop enggak. katanya atau apalah gitu sempat heboh di Garut kalau gua nggak salah ya kan Ustadz papan atas selebriti Indonesia lah. Nah kali ini Ah, biar kita tidak terlalu lama mengambil waktu Ustadz karena time is money gitu. Kita langsung aja masuk ke artikel. Ya, ada sebuah artikel dari liputan6.com. Ini eh, ceritanya ada tuduhan terhadap BNPT bahwa terorisme itu adalah isu yang dipelihara demi eh, apa namanya demi kepentingan politik dan ekonomi tertentu dan dijawab oleh BNPT bahwa oh tidak benar kita sudah melakukan berbagai macam upaya lah gitu dan salah satunya di sini Nur Wahid ini adalah seorang apa namanya nih Brigjen Pol Direktur Pencegahan di BNPT mengatakan indikatornya jelas ditunjukkan dengan pemikiran dan sikap anti Pancasila. Oke, sikap anti Pancasila, ya kan? Pro Khalifah gitu. Terus khilafah. Lu ya jangan nge-flash ya, Tri. Nanti oh iya, di sorry, komen sorry, orang. sorry, 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 sorry. Pro khilafah, kayaknya gue harus zoom in ini nih, lebih gue zoom ini. Ah, Kita ngumpet dulu ya Ustadz ya. Nah, oke. biar dilihat kan, pro, pro khilafah, eksklusif gitu. Ini nih, eksklusif ini lucu ini. Eksklusif bos, ini berarti bisa jadi isinya itu nggak jadi ntar gue dilaporin lagi. Live eksklusif. Ngeri bos, ngeri. Akhlak lu di mana, Iya, ngeri. Ngeri kita. Nah terus intoleran gitu, anti budaya dan kearifan lokal. Nah, Jadi ini lu nggak boleh ini, Ri. Nggak boleh apa namanya kosmopolit, Ri. iya nggak. Kosmopolit lu berarti radikal lo kalau lu kosmopolit. Nah, selain itu membenci pemerintah dengan menyebar hoax, adu domba, dan fitnah yang dapat memecah belah masyarakat dan membangun ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin atau pemerintah yang sah. Namun, lanjut hasil survei itu menggembirakan karena lebih dari 87,8% masyarakat menolak dengan tegas radikalisme dan terorisme gitu. Jadi ini apa soft selling lah. Iya. Gitu. Jadi gimana kita bedah satu persatu ini indikator ini ya, ayo. Siap. Nah, oke. Ter- terlalu spesifik ya itu ya indikatornya ya. Kalau indikator kan seharusnya lebih umum gitu. Ya Kalau kita lebih mau hmm, ya itu terlalu spesifik. Kalau kita mau periksa makna radikalisme itu kan sebenarnya lebih ke tindakan atau kepercayaan orang yang ingin mengganti situasi secara total atau secara utuh gitu ya. Nah, situasi ini bisa kalau dalam konteks Indonesia ingin mengganti Pancasila, misal. Tadi ada kategori Pancasila.
tapi disebutnya bukan dalam konteks itu Pancasila, disebutnya anti Pancasila. Nah, kalau kita ngomong Pancasila dulu ya, Ri. Ya, gue harus bilang hampir tiap pekan dan hampir tiap semester ngajar Pancasila gitu. Kita kalau tadi sebelumnya kita ngomong hukum, kita buka Undang-Undang Dasar deh, Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat. Di pasal 37 ayat 5 itu jelas yang dikunci itu cuma NKRI. Sementara Pancasila yang ada di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar itu tidak dikunci mati. Gitu. Jadi betul kalau ada slogan yang mengatakan NKRI harga mati karena secara hukum positif memang pasal 37 ayat 5 Undang-Undang Dasar 1945 hasil amandemen keempat mengunci mati NKRI. Tapi tidak mengunci mati Pancasila yang ada di pembukaan Undang-Undang Dasar. Itu kalau mau ngomong hukum positif ya. Tapi memang dalam proses amandemen Undang-Undang Dasar yang berlangsung dari tahun 1999 sampai 2002 kan ada konsensus di antara para politikus di MPR pada saat itu yang bersepakat tidak ingin mengutak-atik pembukaan. Nah, dalam konteks ini gue mau bilang bahwa anti atau pro Pancasila itu sebenarnya bukan satu hal yang layak untuk kita seriusi sebagai indikator radikalisme gitu. Karena itu kan adanya di dalam pikiran dan seharusnya gini deh, kalau di era Bung Karno bilang itu Pancasila sama komunisme boleh jalan bareng gitu. Di era Soeharto enggak, komunisme sama Pancasila itu nggak boleh jalan bareng. Yang benar yang mana? Yang anti Pancasila yang mana? Itu sama-sama bertentangan secara diametral kan gitu. Jadi Pancasila ini sebenarnya disalahgunakan, ditarik ke sana kemari oleh siapapun penguasanya untuk melayani kepentingan tertentu pada masa tertentu. Nah, kemudian kalau anti Pancasila itu jadi indikator radikalisme, ya tolong jelaskan gimana apakah di era Orde Lama dan di era Orde Baru itu ada radikalisme yang serupa. Hanya karena Orde Lama mengatakan Pancasila dan komunisme itu bisa jalan bareng, tapi Orde Baru bilang nggak bisa jalan bareng. Yang radikal yang mana kalau dalam konteks itu? Lalu indikator yang kedua tadi, apa Rik? Indikator kedua itu mute. Di sedang konstituante juga ada perdebatan itu, apakah Pancasila ini sesuai dengan Islam atau tidak gitu misalnya kan. Iya kan? Ada yang bilang enggak juga. Berarti apakah pendahulu kita ini radikalis semua nih? Iya, Gitu. iya, iya. Gitu kan pertanyaannya kan. Betul, Banyak banget betul. yang bilang nggak sesuai kan Pancasila dengan bahkan Iya, Bung Karno sempat ditentang juga apakah yang menentang Bung Karno tidak sesuai pemikirannya soal Pancasila ini juga semacam para radikalis gitu. Jadi memang iya. jangan-jangan negara kita didirikan oleh radikalis juga sebagian yang punya saham gitu. Pasti radikalis dalam pengertian kalau kita telusuri etimologi atau akar kata radikalisme itu kan dari kata radix dalam Redik bahasa ya, Latin yang artinya itu akar. kar. Nah, jadi ingin mengubah sampai ke akar-akarnya. Nah, kalau dalam konteks keagamaan ya akarnya itu adalah kitab suci. Nah, dalam konteks yang tadi makanya gue bilang di awal ini terlalu spesifik indikator radikalisme. Tadi misalnya Ari bilang soal perdebatan di konstituante atau bahkan perdebatan di BPUPK misalnya. Di BPUPK itu kan ada profesor waktu itu kalau nggak salah belum profesor masih Mr. Inderrechten Supomo yang mengusulkan integralisme. Itu nggak ada hubungannya sama Pancasila. Apakah dengan begitu dia anti Pancasila? Kan nggak juga. Nah, kemudian di kelompok Masyumi misalnya, Buya Hamka ketika Ya. menulis buku, judulnya Urat Tunggang Pancasila itu buku kecil, Rik. Itu Hmm. kata pengantarnya dari Buya Natsir. Di situ Buya Natsir memberikan kata pengantar yang kira-kira isinya yang menarik itu adalah pada akhirnya Buya Natsir itu menerima Pancasila. Kalau penjelasannya seperti yang ditulis oleh Buya Hamka di dalam buku Urat Tunggang Pancasila. PDF-nya beredar kok di internet. Kawan-kawan bisa cari gitu. Nah, jadi dari situ kita bisa bilang bahwa Pancasila itu tafsirnya jangan dimonopoli sama penguasa. Karena Pancasila itu ideologi bangsa, bukan ideologi negara. Kenapa gue bilang, ya gue dalam hal ini sepakat sama Rocky misalnya. Karena yang berideologi itu bukan negara, tapi bangsa, manusia, gitu. Orang gitu, bukan negara. Nah, jadi kalau kita sepakat Pancasila itu ideologi bangsa, maka Kustan, Ari, maupun penguasa yang berkuasa hari ini punya hak yang sama untuk menafsir Pancasila. Nah, tantangannya
terletak pada tafsir siapa yang lebih masuk akal gitu, tafsir siapa yang lebih kontekstual. Jangan karena lu berkuasa kemudian lu memaksakan tafsir lu ke kita dong. Karena ini kan ya disebutnya ideologi yang hidup. Dia hidup di bangsa Indonesia karena kita sehari-hari melakukan itu. Kalau Anda beribadah ya Anda sudah Pancasilais. Anda adil pada orang lain ya Anda sudah Pancasilais gitu. Jangan sampai lagi ada misalnya slogan-slogan yang keliru seperti saya Pancasila, kamu Pancasila apa enggak gitu. Itu kan menyesatkan juga sebenarnya. Ya, gue bersyukur misalnya akhirnya pemerintah merevisi itu menjadi kita Pancasila. Itu kan lebih inklusif, tidak eksklusif yang tadi lu ngeri-ngeri sedap ya, Ri, ya. Soal eksklusif itu gitu. Nah, sikap eksklusif itu kan juga multitafsir ya. Misal gini, Ari punya rumah, punya properti, terus Ari melarang orang lain masuk, itu sikap eksklusif loh. Ini tanah gue, ini rumah gue nggak mau lu masuk gitu. Nah, apakah kemudian dengan begitu menjadi radikal? Kan enggak juga. Makanya tadi gue bilang di awal, indikator ini terlalu spesifik dan terlalu naif gitu. Karena melibatkan konsep-konsep lain yang secara makna jauh lebih luas. Kayak tadi eksklusivisme. Ya wajar aja orang melarang orang lain untuk masuk ke properti dia. Itu sikap eksklusif karena dia tidak mengenalnya atau tidak mengizinkan orang lain masuk karena alasan tertentu. Tapi kalau eksklusivisme jadi indikator radikal ya lu nolak nerima tamu bisa dianggap radikal juga. Ini kan konyol. Walaupun kita tahu bukan itu maksudnya. Tapi ya tolong deh indikator ini dibuat secara lebih cerdas, supaya orang juga belajar dari situ gitu. Bukan menertawakannya karena naif kira-kira. Oke, nah ini juga gue lagi megang risalah BPUPKI nih ya. Ini versi siapa? Ini yang Profesor Nugroho. AB Kusuma. AB Kusuma. Iya. Ya, menarik. Itu yang tahun berapa terbitannya? 2000 berapa? Aduh, ini 14 ya? 2000, ya gue punya 2009 nih. Nah, Hmm. ini kalau dilihat di sini ya, ini negara kita ini ada nih orang-orang kayak Ruseno gitu misalnya, usulnya adalah bentuk negara dan kepala negara gitu, pimpinan besar dan pemimpin daerah ditunjuk oleh bala tentara dari Nippon. Di sampingnya ada parlemen dan majelis penasehat gitu. Gitu kan. Jadi ya Ya. ini kan belum ada ya Pancasila ketika ini kayaknya. Iya. Tanggalnya aja dilihat. Ya. Terus Nah, jadi ada yang mengusulkan juga nih apa namanya apa sebentar ada juga yang mengusulkan konstitusional monarki, Dahlan. gelaran maharaja tapi pangkat negara tidak turun menurun. Dokter Sukiman yang ngomong. Ya, jadi berbagai macam gitu pikiran orang gitu. Itu Ketika radikal itu kalau pakai kategori tadi itu. iya, ada Karena ini dianggap pon. anti Pancasila kan. Iya, ada ini Nippon pon segala. yang nunjuk bos. Nah, itu menarik karena gini, dengan hormat pada Pak AB Kusuma, kan beliau jadi bagian dari tim Profesor Nugroho Susanto yang menerbitkan risalah sidang BPUPKI dan PPKI versi Setnek tahun 95. Nah, lalu kemudian tadi Ari bilang di tahun 2009 kalau nggak salah Pak AB menerbitkan ulang, dan di situ di judul buku itu kalau nggak salah yang versi asli apa-apa gitu. Nah, yang gue nggak tahu adalah karena gue belum pernah megang buku itu, Ri. Apakah itu yang benar-benar salinan 100% sama dengan salinan stenografi yang dibuat oleh Nyonya TB Simatupang dan Nyonya Neti Karundeng yang kemudian disimpan oleh Abang Ade AK dan AG Pringgodikdo gitu. Nah, gue nggak tahu tuh yang buku yang lu tunjukin tadi gue belum pegang. Gitu. Nah, gue yang Nyonya TB Simatupang ini yang gue nggak tahu apa isinya. Iya, itu ada di Arsip Negara. Pak Yudi Latif pernah mengaku dalam satu launching buku dia di YouTube masih ada. Itu gue iseng nanya kan, gimana proses
penerbitan salinan stenografi itu. Ya beliau mengakui waktu sebagai ketua BPIP. BPIP itu sempat mau menerbitkan, tapi kemudian terkendala dan beliau nggak menspesifikasi apa kendalanya. Dan sampai hari ini nggak terbit gitu. Jadi Pak Yudi bilang itu ada di dalam bejana kaca di Arsip Nasional. Nah kalau konteksnya mau mengurangi desoekarnoisasi, ya itu harusnya diterbitkan gitu. Apalagi presiden sekarang kan sudah menetapkan Pancasila itu lahirnya 1 Juni gitu. Nah kalau gue percayanya Pancasila lahirnya 18 Juni, gue radikal dong. Karena berbeda sama tafsir Presiden Jokowi bahwa lahirnya 1 Juni. Nah, analogi yang gue pakai di kelas tuh gini, di kelas Pancasila. Kelahiran Pancasila itu bertahap, kayak proses kelahiran bayi gitu. Dari pembukaan 1 sampai 10 itu butuh waktu. Bisa 24 jam, 12 jam, 5 jam, 10 jam. Nah, jangan ditaruh paksa di 1 Juni, karena kalau di 1 Juni, ya ketuhanannya nomor 5. Nah, sementara kita sekarang mengakui Pancasila ketuhanannya nomor 1. Jadi siapa yang radikal kalau begitu, gitu kan? Siapa yang anti Pancasila? Yang ketuhanannya nomor 1 atau ketuhanannya nomor 5? Nah, ini kan indikator-indikator yang yang naif gitu loh. Kalau dibuat spesifik kayak gitu, kita bisa dalam tanda petik mempermainkan itu karena kita tahu sejarah perkembangan Pancasila, kita belajar proses kelahiran Pancasila. Jadi jangan jemawa mengklaim seolah-olah cuma Anda saja yang mengetahui itu hanya karena Anda sedang menjabat atau memegang kekuasaan kan gitu. Jadi silakan. Oke, kita balik lagi ke sini. Anti budaya. Yang pro khilafah. Khilafah yang mana? Iya, makanya ini pertanyaan juga kan. Kayak minggu lalu kita ya gimana, minggu lalu juga sempat Ustadz Kustan tanyakan juga khilafahnya yang khilafah yang mana gitu. Ada yang bilang misalnya khilafahnya ya khilafah yang manhaj Nabi gitu. Ya di zaman Nabi emang ada khilafah ya gitu. Ya kalau misalnya lah misalnya sudah dilarang, organisasi yang memperjuangkan khilafah sudah dilarang, dalam hal ini Hizbut Tahrir. Itu salinan putusannya ada, kita bisa pelajari itu. Kita bisa menguji kualitas tim advokat organisasi itu dengan hakim dan jaksa semisal. Nah, ya ini kan udah melebar gitu, seolah-olah gue tidak sedang membela khilafah gitu, tapi kalau kita cek radikalisme itu arti katanya akar, kemudian disematkan makna-makna yang lain ya jadi mengaburkan maknanya gitu. Maknanya jadi melebar kemana-mana gitu. Menempelkan dua konsep besar yang berbeda kan sebenarnya itu. Memasukkan konsep khilafah yang cukup kompleks karena ada khilafah versi Khulafaur Rasyidin, versi dinasti, dalam konsep radikalisme, dan itu menjadi indikator bagi radikalisme. Ini jadi jadi makin, kenapa nggak dimasukin aja sekalian komunisme di situ, atau kapitalisme di situ? Kenapa nggak dimasukin sekalian? Itu kan sama-sama ideologi kan. Kalau khilafah dianggap ideologi, ya kapitalisme dianggap ideologi. Kenapa kapitalisme nggak dimasukin? Kan karena nggak dilarang negara kalau kapitalisme. Iya, dan di pasal 33 ayat 4, perekonomian nasional disusun sebagai perekonomian nasional berlangsung dengan beberapa prinsip. Salah satunya adalah demokrasi ekonomi. Nah, gue nganggapnya demokrasi ekonomi itu adalah penghalusan dari kapitalisme. Tapi selama kapitalisme tidak disebut, boleh dong orang berpikir dalam tanda petik radikal bahwa kapitalisme nggak boleh. Nah, kalau kapitalisme nggak boleh, tutup tuh semua jurusan manajemen, tutup tuh semua sekolah bisnis, tutup semua perusahaan yang beroperasi di Indonesia. Nggak mau juga kan gitu. Karena itu dianggap merugikan perekonomian negara gitu. Ini kan seperti yang Ustadz Kustan singgung tadi. Ini kontradiksi apa? Yang benar. Yang benar. Dialetheia istilahnya. Dialetheia. Kontradiksi yang benar. Iya. Pemilihan khilafah masuk sebagai indikator radikalisme itu sudah tidak fair. Karena kenapa ideologi yang lain tidak dimasukkan? Gue tidak sedang membela khilafah.
Tapi Ya. kenapa misalnya ideologi Ya lain minggu kayak lalu kan juga lu tanyain khilafah ini ya, pakai khilafah yang mana gitu. mhm, Apakah yang dan dinastik atau yang mana gitu kan? Kan juga ditanyain iya juga nggak ada penjelasan yang clear kan dari iya kelompok iya khilafah gitu. iya, selalu kan yang jualannya nggak berkualitas kan selalu menggunakan modus kucing dalam karung gitu, jual kucing dalam karung. Nah, Lucu sama banget. halnya misalnya sama halnya misalnya tadi, kalau khilafah jadi indikator radikalisme, kenapa komunisme enggak? Kenapa kapitalisme enggak? Kenapa misalnya libertarianisme, garis miring, neoliberalisme enggak gitu? Ini kan Etnosentrism gitu ya et misalnya ya. etnosentrisme, Etnosentrism ya. fasisme gitu Ya, misalnya. fasisme Kenapa lebih bahaya, Bos. lebih bahaya lagi? Kenapa nggak Hmm. dimasukkan sebagai indikator radikalisme? Kita tahu Perang Dunia Kedua ini begitu mengerikan karena ada fasisme kan. Kenapa nggak dimasukkan Hmm. dalam indikator radikalisme? Ya, white supremacy segala macam White itu yang supremacist, ya, iya, membuat eee, dunia ini nggak benar gitu. iya, apalagi white supremacist kan pelakunya adalah serigala yang bergerak sendirian kan. Mau Hmm. Andrew Breivik di Norway atau Brenton Tarrant di New Zealand kan itu, serigala yang bergerak sendirian gitu. Dan konon itu terafiliasi dengan satu keagamaan tertentu ya, nggak usah disebut lah gitu. Nah, jadi indikator-indikator radikalisme ini kalau semakin spesifik, dia semakin bias. Karena semakin jelas arbitrernya, mana sukanya. Kayak kita masuk ke warung Padang lah, Ri. Kita Mhm. masuk, lu pilih rendang, gue pilih misalnya apa ya, Dendeng. eee, dendeng gitu kan. Atau sama-sama pilih rendang, lu pilih rendang sapi, gue pilih rendang lokan semisal. Itu kan mana suka gitu, arbitrer. Nah, kita kan bikin indikator radikalisme bukan kayak makan di warung Padang gitu kan. Harus Oh. harus harus objektif dan bisa diuji secara akademik. Iya, kalau Nah, makan di warung Padang nggak ada impact publiknya kan, terserah lu. Kalau nggak gua suka ada. ya apa-apaan sih lu suka-suka gua Iya lah. iya iya. Kita bernegara kan bukan sedang, buka warung Padang kan gitu. Betul, Jadi ya kecuali harus negara Padang. Jeh, kecuali negara Padang atau lu mau bikin PDRI, lu mau bikin PRRI gitu kan versi ketiga gitu ya, itu lain hal gitu. Jadi ya bikin indikator jangan segitunya lah gitu. Ya, oke kita Jangan kita oke. lanjut ya ke indikator selanjutnya itu eksklusif gitu. Eksklusif. Nah, lu dulu dari yang jelasin kenapa lu geli gue gak paham nih, gue gak paham nih kenapa lu geli soal eksklusif ini. Coba lu Enggak uraikan gitu. secara objektif dan akademik gitu. Iya, kelompok Harley juga eksklusif. Lu kalau nggak punya Harley, nggak bisa beli Harley, ya nggak bisa masuk, Bos. Ya kan? Nggak punya hak bicara lu di situ. Kalau lu nggak punya Harley gitu. Iya Misal iya iya. kayak Om Bamsud gitu kan, dia kelompok apa tuh Lamborghini apa-apa lah gitu kan. Ferrari 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 Ferrari. kan. Lu kalau nggak punya Iya, Ferrari nggak bisa ngomong di situ kan eksklusif tuh. Iya, Radikal dong itu, iya kategori makanya. radikal. Makanya lu kalau mau masuk kelompok Ferrari minimal punya Ferrari dulu baru bisa ngomong Iya di sana. iya. Gitu. Gua agak agak geli aja sih. Ya, itu kan memperkuat pendapat yang mengatakan bahwa otoritas bahasa itu ada di kita sebagai penutur, ya. Kita sebagai penutur itu punya otoritas untuk mendefinisikan secara denotatif, konotatif, atau peyoratif. Nah, dalam konteks ini, ya mohon maaf untuk para pejabat di BNPT bersama timnya, sepertinya Anda sedang mendefinisikan kata eksklusif itu secara peyoratif gitu. Karena negatif semua dimaknainya gitu kan. Padahal Hmm. ya tadi kalau kita beli Lambo, beli Ferrari ya ada hak eksklusif yang nggak dimiliki orang. Hmm. Sama kayak kita beli tanah, kita beli rumah, kita punya hak eksklusif untuk melarang orang lain masuk ke rumah kita dong. Nah, Iya. itu kan tegangannya kan di situ gitu. Tiap Bahkan penutur ada daerah-daerah tertentu yang tanahnya itu cuma dijual ke orang-orang yang sudah di-screening gitu di Indonesia ini ada daerah-daerah kayak gitu. Kalau lu iya, sebut ternyata aja Jogja keturunan apa gitu misalnya yang bagi mereka nggak sesuai ideologinya malu nggak Iya. bisa. Itu di Depok perumahannya Mas Syafiq
Perumahan Iya, Muslim kan namanya. peran muslim. Nah, yang Apakah lebih Mas Apik radikal gitu? iya, yang lebih kocak kan misalnya Jogja. Yogyakarta itu semua tanahnya punya Ngarso Dalem dengan hormat, punya Sri Sultan. Jadi kalau kita beli tanah di Jogja, ya itu cuma hak guna saja gitu. Tetap kapanpun misalnya kesultanan mau memakai, ya Anda harus pindah. Itu kan yang terjadi misalnya dengan Kulon Progo gitu. Begitu ditemukan kandungan pasir besi, mereka harus pindah. Padahal sebelumnya mereka sudah dipindahkan dari dekat keraton, taruh ke Kulon Progo, dan di Kulon Progo itu tidak bisa ditanam padi. Nah, oleh UGM dibantu supaya bisa tanam palawija. Tapi kemudian ada teror ke fakultas-fakultas terkait di UGM. Gitu. Nah, itu kan eksklusif gitu, bahwa semua tanah di Jogja itu adalah punya keraton. Dan jelas keraton ini kan sebenarnya kerajaan di dalam negara. Nah, apakah kemudian keraton menjadi radikal hanya karena eksklusif dalam penguasaan tanah? Iya, belum tentu juga gitu. Ya. Kita boleh setuju boleh enggak soal penguasaan tanah kayak gitu, tapi kan Ya, itu jangan-jangan bukan radikal gitu. status quo, jangan-jangan. Jangan status quo juga gitu kan, kita nggak tahu. Gitu. Oke, Nah, oke, kita lanjutlah ke indikator selanjutnya ya. Indikator budi budaya, selanjutnya itu intoleran. intoleran. Nah, toleransi itu kan selalu paradoksal ya. Ari sama Kustan batas-batas toleransinya pasti beda. Nah, kalau kita di Indonesia ada 270 juta orang, apa tolok ukur atau apa batasan yang objektif untuk toleransi itu gitu. Semisal apakah kalau gue berkunjung ke rumah kawan yang non muslim, lalu gue minta izin sholat, lalu dia harus ngasih atas nama toleransi gitu. Kan nggak juga gitu. Jangan-jangan gue yang kurang ajar karena nggak tahu diri, minta izin sholat di rumah teman yang jelas-jelas non muslim gitu. Sama halnya kalau ada teman gue berkunjung dan dia minta izin berdoa secara keagamaan yang berbeda, ya gue punya hak juga untuk menolak itu gitu. Karena ini rumah gue, ada hak eksklusif penggunaan rumah ini di gue dan keluarga gue gitu. Jadi nggak bisa begitu juga membuat indikator apa tadi radikalisme itu ya. Soal intoleransi kita, karena apa, parameter toleransi itu nggak ada yang objektif. Betul. Pernikahan beda etnis, ada orang yang menoleransi, ada yang enggak. Pernikahan beda agama, ada orang yang menoleransi, ada yang enggak. Di Islam secara teologis boleh laki-laki muslim menikah dengan perempuan Yahudi dan perempuan Nasrani. Tapi menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 74 tentang perkawinan, secara tidak langsung melarang itu karena proses perkawinannya harus berlangsung dalam satu prosesi keagamaan yang sama, kurang lebih begitulah. Tapi bahasanya nggak begitu juga gitu. Tapi maknanya ya begitu, yang secara implisit melarang pernikahan beda agama. Nah itu kan yang intoleran yang mana gitu. Nggak jelas juga kan, nggak ada yang objektif gitu soal toleransi. Betul, Gitu Bung Ari. Oke, kita lihat lagi selanjutnya, ini yang paling lucu nih. Anti budaya. Anti budaya dan kearifan lokal. Ngeri juga gua. Gua ngeri banget nih emang nih bagian yang ini. Ngerinya kenapa? Ngerinya kenapa? Ya kan gua ya maksud gue gini, juga gak semua budaya tempat lahir gue juga yang gue terima lah gitu loh. Iya kan? Misalnya ini anak gue perempuan gitu ya. Terus ini dalam contoh agama sih. Agama di Islam gitu misalnya. Ada hal-hal yang buat gue kritisi juga gitu, yang udah menjadi tradisi ya gitu. Misalnya anak laki-laki itu 2 ekor kambing, akikahnya anak perempuan itu 1 gitu misalnya ya. Ya gua samain aja, gua duain aja dua-duanya gitu. Kan nggak ada masalah juga gitu kan. Misalnya kayak begitu gitu. Dan di Minangkabau juga banyak hal-hal yang kayak begitu. Misalnya jangan-jangan kan perempuan ya misalnya ada pikiran perempuan nggak perlu sekolah tinggi-tinggi, itu kan kearifan lokal tuh misalnya.
Itu kan gua tolak gitu, gua nggak mau hal itu gitu. Memang ada kearifan lokal yang progresif juga ada gitu. Misalnya di muara danau tuh ada mitos soal buaya putih gitu. Walaupun gue udah pernah tungguin di situ nggak pernah keluar tuh buaya gitu kan. Iya kan? Yang ada buaya lain gitu. Buaya darat kan yang banyak di situ kan. Nah, tapi poin gue adalah orang akan menjaga lingkungan gitu karena takut gitu untuk merusak keharmonisan dengan alam gitu misalnya. Ya bagi gue ini progresif gitu. Ada kearifan lokal yang progresif gitu. Dan nggak semua juga. Misalnya gue seandainya pun gitu. Ini seandainya jika gitu. Ini gue meniru Rocky Gerung nih. Kalau kalau di permasalahan delik gitu kan, udah dia kasih silogisme dulu gitu kan. Jika gue menikah dengan orang Pariaman, seandainya gue menikah dengan orang Pariaman, gue nggak rela juga gue harus dibayar. Mungkin kalau kata temen gue tukang panjat pohon kelapa aja 80 juta bro harganya. Kalau lu sarjana UI mungkin bisa 300 juta lah harganya. Gitu kan. Gue gak rela juga gue untuk dibayar dengan uang sebanyak itu dan mempersulit proses pernikahan gue gitu misalnya. Gak relanya kan, kenapa? Ya kan nyusahin orang gue jadinya. Dia harus cari dulu duit 300 juta. Ya kalau orang tuanya mampu atau dia mampu. Kalau dia enggak gimana? Ya kan? Toh kan ujung-ujungnya juga gua juga yang ngasih duit ke dia nanti buat bayar udah gua. Cocok kalau gitu udah cocok jadi ustadz Ri kalau gitu. Sangat bijaksana. Enggak kan ujung-ujungnya bro, lu aja lah sini nih, kasihlah kurang nih duit bayar lu 250 lagi kan duit gua juga. Dioper dulu gitu ya. Iya dioper dulu dipinjemin nanti dia cicil atau dia leasing lagi. Gua di leasingin bos. Kan lebih ribet kan gitu loh. Maksud gue ya ini agak geli sih gue. Gimana menurut Al Ustad? Ya sama kayak misalnya gue inget dulu waktu kecil sunat di pesisir kan, pesisir selatan. Itu kan kabupaten paling, ya mohon maaf, kabupaten paling terbelakang di Sumatera Barat. Terbelakang dalam pengertian pembangunan infrastruktur dan lain-lain. SDM lah kira-kira. Iya, karena itu ada ukurannya lah itu. Iya, dan lu paham juga lah pesisir selatan kan sempat ke situ. Nah, itu kan ada semacam tradisi bahwa kalau sunat itu pakai saluang gitu kan, terus rabab. Rabab nggak dipakai waktu itu di gua. Yang semalam pakai biola di ini apa? Iya, biola itu rabab namanya. Iya, biola rabab. Iya, babiola. Babiola, betul, babiola. Nah, itu kalau misalnya nggak dilakukan kan tidak mengikuti budaya kan? Apakah kemudian itu jadi radikal kalau tidak melakukan? Enggak juga kan? Itu budaya loh. Apakah kemudian radikal dengan gitu? Kan enggak juga. Lalu kearifan lokal ini kan ngeri-ngeri sedap nih. Kearifan lokal ini yang mana? Terlalu longgar kan kategorinya gitu. Gue sih percayanya yang arif itu universal, gitu. Tidak lokal gitu. Karena orang bisa bicara satu sama lain karena ada frekuensi yang sama gitu, berupa kearifan itu gitu. Tanpa frekuensi yang sama ya orang nggak bisa dialog gitu kan. Betul. Nah, kemampuan untuk mendengar, kemampuan untuk merespon itu kan yang berangkat dari kearifan dan itu sifatnya universal gitu. Sehingga kearifan lokal ini jadi tanda tanya nih, ini maksudnya apa? Apakah praktik-praktik magi, apa misalnya praktik-praktik sinkretisme yang dimaksud, spesifik aja gitu. Jangan kemudian ditutupi dengan istilah yang menimbulkan banyak pertanyaan lagi soal kearifan lokal itu apa gitu. Apalagi ketika kearifan lokal itu diterjemahkan sebagai local wisdom. Yang namanya wisdom itu jelas universal gitu. Iya, betul. Itu sama kayak istilah free sex, itu kan buatan Indonesia. Orang Indonesia bikin istilah dalam bahasa Inggris free sex, sama seperti orang Indonesia bikin istilah local wisdom. Nggak ada. Free sex itu di luar negeri ya seks aja gitu ya. Yang ada seks atau rapes, yang ada kan itu. Iya. Karena kalau
melakukan sexual intercourse, Iya. itu harus ada konsen kan? Harus ada Harus ada konsen, betul. konsen di Kalau antara enggak jadi kedua. rape dia. Kalau enggak ada jadi rapes, jadi Iya. perkosaan gitu. Nggak ada istilah free sex gitu. Itu Heeh. itu istilah-istilah yang ya itulah keminggris kita belajar bahasa Inggris terus bikin istilah baru yang orang Inggris sendiri atau orang berbahasa Inggris tidak paham maksudnya apa. Makanya tadi balik ke kearifan lokal diterjemahkan jadi local wisdom. Wisdom itu selalu universal, nggak ada yang lokal gitu. Nah, makanya tadi spesifik aja apakah kearifan lokal ini maksudnya menolak praktik magi atau menolak sinkretisme atau apa gitu. Padahal gini loh, yang namanya praktik-praktik itu kan juga radikal. Karena apa? Dia dipaksakan dilanjutkan dalam tradisi tertentu. Misalnya gini deh, anak perempuan jangan duduk depan pintu, nanti sulit jodoh. Itu kan membayang di kepala anak perempuan kan? Itu jadi radikal karena jadi mengakar di pikiran si anak perempuan itu gitu. Sekolah jangan tinggi-tinggi gitu. Terjatuhnya ke sumur, dapur, kasur gitu. Itu kan radikal sekali pendapat kayak gitu. Dan itu berlangsung selama berapa abad misalnya. Bahkan di negara kayak Amerika pun juga ada pandangan yang semacam itu kan. Ya kan Iya. di kalangan-kalangan terutama di kalangan-kalangan yang redneck ini. Oke, kita lanjut ke poin terakhir nih. Ya, ini nggak usah kita bahas lah yang menggembirakan. Nggak usah kita bahas. Yang mana yang membenci pemerintah? Iya, gitu membenci pemerintah, menyebar hoax, adu domba dan fitnah yang dapat memecah belah masyarakat dan membangun ketidakpercayaan masyarakat kepada pemimpin dan atau pemerintahan yang sah. Ini baru kejadian kemarin ini. Gimana? Karena hoax itu kan efek dari echo chamber ya. Maksud gua chamber mana yang lu masukin sehingga itu menjadi iman bagi lu karena praktek itu terulang berkali-kali gitu. Nah, pernah lah suatu hari bokap gua ngirim video di grup keluarga. Isi videonya itu soal COVID. Bahwa ini adalah permainan Yahudi segala macam gitu. Ya. Terus bokap gua nge-share itu kan. Nah, yang ngomong itu namanya gue nggak ingat tapi pangkatnya ada di depan Major siapa gitu. Terus gue jawab begini, Pak, kalau COVID ini lebih baik kita dengar dokter daripada tentara. Nah, tapi kan ini kan soal chamber gitu kan, karena chamber gua itu orang-orang yang profesional, yang gua ya memang tone-nya sama-sama anti pemerintah nih dua-duanya nih. Maksud gua dalam isu COVID orang kayak Zulfikar Amir kan di awal kan sangat anti pemerintah tuh. Ini salah di pemerintah begini kritis lah terhadap pemerintah, bukan anti pemerintah, kritis. Nah, ini juga kritis juga sama pemerintah yang mau diintervensi oleh kepentingan COVID apa segala macam gitu. Nah, tone-nya sama nih dua-duanya nih. Zulfikar Amir sama yang disebar sama bokap gue, tapi kan ini dua orang di chamber yang berbeda gitu. Zulfikar Amir dengan data-data ya yang bokap gue dengar Majen TNI siapa lah Purnawirawan gitu. Nah gitu. Nah ini gue alami sendiri gitu. Itu menarik Nah banget bagi gue sih hoax ini bukan soal orang radikal, memang orang kejebak chamber yang mana aja gitu loh. Iya kan, kalau bergaul lah dengan Ustadz Kustan tiap hari mungkin nggak akan nyebar video itu gitu loh maksud gua. Iya kan. Setelah itu bokap gua nggak mau lagi nyebar video itu lagi. Mulai nyokap gua yang nyebar video. Jika ibumu menangis, jika ibumu bersedih katanya kan, bahagiakanlah hatinya katanya. Bahagiakan hatinya katanya kan.
ada nggak? Gua mau beli freezer nih katanya. Siap kata Ujung-ujungnya gua. itu, Udah ujung-ujungnya kena itu ya. ayat dulu. Udah kena ayat dulu depan kan. Bahagiakanlah hatinya, senangkan hatinya. Gua mau beli freezer nih. Oke, siap kata gua. Itu taktik minta yang bagus tuh ke anaknya. Tapi gini, yang cerita soal ya bokap lu tadi tuh menarik. Pertama kan, ya lu ingat kan cerita gue soal psikologis orang Minang terhadap tentara kan? Dan itu sangat baik dikritik oleh almarhum Daud Yusuf gitu kan. Jadi Pak Daud dulu pernah cerita kalau di Medan orang diinjak sepatunya di dulu. bus, dia tinju dulu kan gitu, nggak urusan siapa yang ditinju. Kalau di Padang kata dia diinjek kaki kita di bus, ditanya, "Angku, maaf Angku, Angku tentara atau saudaranya dari tentara apa enggak?" Nah itu kan nunjukin psikologis massal orang Minang pada masanya yang sangat takut pada tentara, khususnya setelah PRRI. Nah dalam konteks bokap lu tadi kan, ya gue paham betul bokap lu kan masih datu kan, dan datu itu kan jabatan seumur hidup. Tentu ingin melindungi kaumnya kan, ingin Iya melindungi betul. kaumnya supaya supaya tidak apa ya, tidak tersesat lah gitu. Dengan kapasitasnya tersendiri beliau ingin melindungi kaumnya gitu. Tapi bahwa kemudian itu di chamber yang berbeda ya 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 untungnya beliau punya anak kayak lu Ri, gitu ya sarjana sosiologi menyadari itu echo chamber yang berbeda gitu kan. Nah, dalam konteks itu kan ya lu udah benar gitu. Cuma gue membayangkan kenapa bokap lu kayak gitu ya. Ya ada pertimbangan-pertimbangan tadi psikologi orang Minang terhadap tentara, lalu Ya. posisi datu untuk melindungi kaumnya. Nah, hoax ini kan memang ya ini konsekuensi dari kebebasan informasi, konsekuensi dari demokrasi. Nah, makanya udah benar sebenarnya mencerdaskan kehidupan bangsa. Enggak, gua nggak terima aja kalau pakai indikator ini kan bokap gua radikal. Iya, iya. Padahal absurd aja. Padahal absurd. Iya, betul. Gue mau ke sana. Kalau pakai istilahnya Ustadz Kustan tadi kan, bokap gua menyebarkan hoax dan itu disampaikan oleh Major bukan karena dia radikal, tapi karena dia Minang aja. Dan karena dia Minang. Dan punya psikologis tertentu terhadap tentara gitu kan. Iya, karena beliau datuk juga kan. Datuk juga gitu. Bukan. Nah itu kan yang gagal diidentifikasi oleh ya mohon maaf BNPT gitu ya, ketika misalnya gagal melihat kondisi psikologis masyarakat di kebudayaan tertentu sehingga terburu-buru untuk menyebarkan hoax gitu. Jangankan seorang datu, di satu grup WA gua yang basisnya adalah pers mahasiswa di UGM, sebagian kawan berprofesi sebagai jurnalis gitu. Dan terkadang dalam kondisi tertentu mungkin terpaksa mereka mengonfirmasi itu ke grup itu gitu. Padahal grup ini bukan grup jurnalis gitu. Nah, mungkin dia ingin bertanya ke teman-teman yang di profesi lain pernah mendengar atau bisa mengonfirmasi, nanyanya ke situ gitu. Nah, bagi orang yang tidak cukup terdidik kan bisa tergoda untuk meneruskan ke grup lain gitu, yang audiensnya juga berbeda gitu. Nah, ya, kita bersyukur orang yang terdidik pun bisa kena juga gitu loh masalahnya. Iya, ini bukan soal pendidikan lagi kalau kata gue. Iya, makanya pertanyaannya kan apa yang radikal dari orang menyebarkan hoax itu? Apa yang radikal dari itu gitu? Karena kan motifnya banyak. Nah ini yang perlu dipilih lagi. Betul. Iya kayak tadi melindungi kan argumennya. Ada konteks bokap lu tadi melindungi. Konteks teman gue yang jurnalis mengonfirmasi karena di grup jurnalis belum ada yang mengonfirmasi benar atau salahnya, gitu kan? Nah ini bagian dari pekerjaan mereka. Nah itu bisa jadi radikal juga hanya karena ingin mengonfirmasi itu, kemudian dianggap menyebarkan hoax. Padahal dia mau nanya ini benar nggak gitu. Nah ini kerumitan dalam radikalisme. Tapi poin utama radikalisme itu kan orang percaya atau bertindak untuk mengubah masyarakat atau negara secara mengakar, menyeluruh, secara menyakar gitu. Nah dalam konteks nyebar hoax itu kan itu hanya tahapan gitu loh. Anak tangga pertama mungkin loh, bukan keseluruhan tangganya.
Ya dan itu pun goalnya bisa juga nggak ingin mengubah secara mengakar Iya, juga, iya, ya kan? iya. Ya kalau gue sih nggak yakin bokap gue berpikir soal mengubah konstitusi atau apa nggak yakin Iya, gue. iya, iya, Aduh pasar sepi nih. iya. Melindungi kaum kan, Iya. melindungi kaumnya karena posisi kebudayaannya sebagai datu atau ingin menghidupkan transaksi di pasar lagi gitu. Nah, jadi tadi radikalisme itu orang bertindak atau percaya ingin mengubah satu kondisi negara atau bangsa secara menyeluruh dan secara mengakar. Nah, yang tadi nyebar hoax itu cuma cuma anak tangga atau bahkan anak tangga dari tangga yang berbeda gitu, tujuannya berbeda gitu Iya, kan. belum tentu mau ke situ gitu kan. Iya, jangan jangan dimasuk-masukin gitu, jangan Iya, iya, iya. dimasuk-masukin ke dalam indikator radikalisme gitu. Jadi Aduh, lebar bocah. kemana-mana kan gitu. Iya, jangan sampai lah bokap gue mau ngubah konstitusi nyalek aja takut. Nah, Gimana mau ngubah sa konstitusi ya? sama kayak gini, kayak definisi terorisme itu kan orang masih memperdebatkan itu, di luar Indonesia ya. Tapi orang masih bisa bersepakat bahwa itu kekerasan politis. Nah, ketika itu kekerasan politis, apakah pelakunya hanya masyarakat sipil? Negara juga melakukan terorisme loh gitu. Dan ada contohnya, misalnya Israel terhadap Palestina. Atau Profesor Ariel Herianto tahun 2006 menerbitkan buku soal state terrorism yang mengeksaminasi Orde Baru gitu. Jadi ketika terorisme itu kekerasan politis, pelakunya tidak hanya terbatas pada masyarakat, tapi juga bisa jadi pada negara gitu. Nah, Oke. ini tantangan definitif buat kita semua sih. Kira-kira gitu, Dan dan Bang. dan itu dinamis dan bergerak terus sesuai dengan zeitgeist-nya kan. Nah, Iya, iya, iya. iya kan? Iya kan? Nah, ini kita ini terakhir sebagai penutup. Namun Mhm. Nur Wahid namun lanjut Nur Wahid hasil survei itu masih menggembirakan karena lebih dari 87,8% masyarakat menolak dengan tegas radikalisme dan terorisme. Mhm. Menggembirakan. Ya kan? Iya, Nah, iya, iya. hasilnya Iya. ini kalau kata Iwan Gardono tuh begini. Ya, riset boleh dipesan, hasilnya nggak bisa Mhm. Mhm. katanya. Mhm. Iya, iya, iya. Nah, kita nggak tahu nih kayak apa Iya. itu hasil surveinya ini nih. Lucu juga sih ini. Gini, ketika orang, apapun profesinya, teriak bahwa Pancasila harga mati, NKRI harga mati, itu kan juga bentuk radikalisme sebenarnya, Iya, betul. bentuk fanatisme gitu. Hmm. Dalam pengertian ya itu nggak bisa ditawar. Oke lah kalau NKRI harga mati betul, karena ada pasalnya di Undang-Undang Dasar, ada pasal 37 ayat 5. Tapi yang itu yang NKRI. Kalau yang Pancasila harga mati kan nggak ada pasal yang sama yang mengunci gitu. Nah, apakah Hmm. kemudian kalau orang mempertanyakan itu jadi radikal? Kan ya radikal yang mana dulu nih? Radikal yang positif, filsafat itu berpikir radikal, Ri. Enggak, iya. Apakah kemudian orang filsafat semuanya menjadi radikal versi BNPT? Di BNPT itu ada sarjana filsafat, teman gue juga gitu. Iya. Ya, ya nggak seperti radikal yang dimaksudkan di Iya. situ tadi kan. Ya kapan-kapan kita ajak lah Bang Boy Rafli untuk hadir di Total Politik lah buat diskusi soal radikalisme ini. Biar seru kan? Nah, Seru, seru, seru. oke, sebelum kita makin radikal, kita akhiri dulu malam ini. Sampai Ya, ya. jumpa lagi di teman mikir berikutnya. Dah. Makasih, makasih.